Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた歌が世界にまだ僕は透き通って見えなくなって見つめないで僕の心は濡れて描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れて僕の心最後のままHello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukui telah mempersiapkan perangkap dan arai untuk menghancurkan orang-orang dari Akademi Dangtian. Sekarang, panggungnya sudah siap, tinggal menunggu aktor-aktornya datang. Tapi tempat ini sangat luas. Gimana caranya? Aku memberitahu para sampah Akademi Dangtian itu agar datang. Memberi satu persatu pasti akan terlalu merepotkan. Gimana kalau aku menggunakan cara yang sederhana dan kasar? Sukui melepaskan auranya yang sangat kuat. Semua orang yang ada di Westrim sampai ke kota merasakan aura yang dilepaskan oleh Sukiwe. Di tempat keluarga Kinsali berkata, sungguh kekuatan celestial yang kejam. Sebenarnya siapa orang arogan yang berani mendeklarasikan hal seperti ini? Tetua yang lain berkata, arahnya dari Westrim. Seseorang sepertinya ingin memprovokasi Akademi Dingtian. Tetua Kinsali berkata, itu mungkin fraksi ledakan surgawi. Cepat beritahu para personil keluarga Kin untuk berkumpul di Westrim. Kita harus bekerja sama dengan fraksi ledakan surgawi untuk menyelamatkan Kinsusu. Berpindah ke Akademi Dingtian, tetua dari Motianji berkata, kekuatan celestial itu datang dari arah Westrim. Apakah itu deklarasi perang melawan kita? Segera perintahkan, kumpulkan para murid Akademi di atas ranah Art Immortal dan pergi ke Westrim untuk bertarung. Baik tetua. Kita kembali lagi ke Westrim. Para penjaga bertanya-tanya, siapa di sana? Kekuatan celestialnya begitu kuat. Apakah orang itu ingin menerobos blokade dengan paksa? Seseorang berkata, hei kalian, anjing Akademi Dingtian. Sekarang muncul orang kuat yang ingin menerobos. Mari kita lihat bagaimana kalian akan mengatasinya. Kekuatan korosif di Westrim menjadi semakin kuat. Jika kalian tidak membiarkan kami keluar, semua orang harus mati di sini. Para penjaga langsung mengambil posisi. Diam kalian semua. Siapapun yang berani merobos blokade akan dibunuh. Para kultivator itu tidak takut. Mereka terus memaksa untuk keluar. Seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi dari Akademi Dingtian tiba-tiba muncul. Hah, dasar sampah. Kalian juga ingin melawan Akademi Dingtian? Cepat katakan, siapa di antara kalian yang anggota dari fraksi ledakan surgawi? Dengan begitu, kalian bisa keluar dari sini. Para kultivator itu mulai panik. Art Immortal tingkat atas. Apakah Akademi Dingtian juga mengirim orang kuat seperti itu? Tidak ada satupun dari kami adalah anggota fraksi ledakan surgawi. Terus bagaimana kami harus membuktikannya? Pria itu menjawab, membuktikannya? Sejujurnya, aku tidak bisa melakukannya. Terlalu merepotkan memeriksa orang satu-satu di sini. Kenapa kalian gak mati aja di sini? Bagaimanapun, sampah human immortal seperti kalian hanya menyia-nyiakan sumber daya kalau tetap ada di dunia ini. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba Sukui muncul dan langsung menendang pria itu. Sukui berkata, sorry, aku sedikit terlambat. Sukui mulai berakting. Aduh, kenapa kau ada di bawah kakiku? Lantai itu kotor loh. Ngapain juga kau tiduran di situ? Pria ini mulai geram. Dasar sialan, berani-beraninya kau menginjakku. Cepat minggir. Para junior juga tampak kaget. Siapa bocah itu? Hei kau, cepat lepaskan senior. Sukui berkata, oh jadi kalian dari Akademi Dingtian. Ternyata hanya Art Immortal tingkat atas yang dikirim untuk menjaga gerbang. Kalau gitu, sayang banget kalau aku nggak membunuhmu di sini. Sukui langsung menginjak kepala pria itu hingga pecah. Semua orang di situ kaget. Seorang human immortal bisa menginjak Art Immortal tingkat atas sampai mati. Sebenarnya siapa orang itu? Mengerikan sekali dia. Para junior mulai emosi. Hei, berani-beraninya kau membunuh murid Akademi Dingtian. Salah seorang berkata, dia itu orang yang melepaskan kekuatan celestial di udara tadi. Oh, itu ternyata dia.
Punya nyali juga dia menantang Akademi Ding Tian. Semuanya, cepat tangkap dia. Kita akan menggunakan area pembunuh Akademi Ding Tian. Dengan 5 kultivator Earth Immortal, membunuh seorang Heavenly Immortal pun tidak akan jadi masalah. Saat mereka melancarkan serangannya, Suki juga langsung mengaktifkan area yang dibuat. Apa-apaan ini? Kapan area pembunuh ini ditempatkan? Tetua Liang tiba-tiba datang. Hei bocah bau, berani-beraninya kau membunuh murid dari Akademi Ding Tianku. Akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Suki berkata, oh Heavenly Immortal, dengan kau berada di sini, kau bisa menjadi bahan latihanku. Aku udah bosan bermain-main dengan Earth Immortal. Suki menggunakan kaki Raja Actingnya. Tetua Liang menahan dengan tinjunya, yang mengakibatkan jari-jarinya patah. Lalu dengan tendangannya lagi, Suki membelah Tetua Liang. Para penonton ada yang kaget dan ada juga yang bersemangat. Ini benar-benar gila. Seorang Heavenly Immortal bahkan gak sanggup menahan satu serangannya. Dia benar-benar kuat sekali. Seorang lagi berkata, haha, Akademi Ding Tian sekarang akhirnya berakhir. Tetua Liang ternyata masih hidup. Dia berkata, bocah, kau hanya menerobos ke ranah Human Immortal. Bagaimana bisa peningkatan kekuatanmu sebesar ini? Setelah berkata seperti itu, Sukyo langsung menginjak kepala Tetua Liang. Dia pun akhirnya mati. Kau pikir bisa menilaiku dengan tingkat kultivator biasa? Hah, naif sekali dirimu. Dengarkan perkataanku ini. Semua kultivator yang berpartisipasi dalam ujian Westrim, sekarang kalian semua bisa pergi dari sini. Kalian gak perlu khawatir dengan blokade dari Akademi Ding Tian. Murid-murid dari Akademi Ding Tian berkata, hei jangan bercanda, siapapun yang berani meninggalkan Westrim akan dibunuh. Kau hanya mengalahkan satu Heavenly Immortal dari Akademi Ding Tian kami. Fondasi akademi kami sangatlah kuat dan melebihi apa yang bisa kau bayangkan. Seorang kultivator berkata, rekan kultivator, terima kasih sudah menyelamatkan kami tanpa pamrih. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Karena kau menanyakan dengan tulus, maka aku akan memberitahukanmu dengan penuh kasih sayang. Ingatlah nama ini baik-baik. Aku Sukiwe dari fraksi Ledakan Surgawi. Para kultivator itu memberi hormat. Fraksi Ledakan Surgawi adalah fraksi yang diburu oleh Akademi Ding Tian. Tapi dia nggak lari. Sebaliknya, dia datang untuk menolong kita yang tidak bersalah. Kami semua sangat menghormati fraksi Ledakan Surgawi. Para tetua Akademi Ding Tian tiba-tiba keluar. Semua sialan, berani-beraninya kau bersikap arogan terhadap Akademi Ding Tian kami. Kau cuma beruntung bisa mengalahkan seorang Master Heavenly Immortal. Di akademi kami, ada 5 orang lagi yang lebih baik daripada dia. Saat kami 5 Immortal Ding Tian membuat arai, kami bisa memotong seorang Golden Immortal tingkat atas. Sekarang kita lihat siapa yang bisa meninggalkan tempat ini. Sukui membalas, oh kalian 5 Immortal Ding Tian itu? Sepertinya kalian cukup kuat. Lalu Sukui mengeluarkan jimatnya. Jimat melarikan diri ilahi. Bawalah semua orang kultivator yang terjebak ini. Seketika itu juga, para kultivator itu menghilang dalam sekejap. Seorang dari 5 pria botak itu berkata, sial, orang-orang itu diteleportasi. Itu semua karena kecerobohanmu. Untuk apa kau bicara omong kosong dengannya? Lalu dia membalas, semuanya udah lari, jadi biarkan aja. Sekarang kita harus menangkap orang itu. Mereka berlima mengaktifkan arai dari 5 Immortal Killing Arai. Kalian ingin bertarung denganku menggunakan arai? Hahaha. Kalau begitu, kita lihat arai siapa yang lebih kuat. Kedua arai mereka saling beradu. Apa? Ternyata dia juga menempatkan arai pembunuh di sini. Jangan panik. Dia cuma seorang Human Immortal. Arai besar apa yang bisa dia buat? Mereka berlima mengganti arai pembunuh mereka masuk ke dalam mode bertahan. Mereka bermaksud untuk menahan serangan dari Sukiwe. Saat ada kesempatan, mereka akan dengan cepat membunuh Sukiwe. Hahaha, masuk mode bertahan? Itu nggak ada gunanya. Kaki Raja Actingku didesain untuk menghancurkan semua belenggu di dunia ini. Tidak ada penghalang yang tidak bisa kuhancurkan. Dengan kakinya, Sukiwe menghancurkan penghalang itu. Dan satu persatu dari mereka langsung dibunuh. Para murid Akademi Ding Tian ketakutan. 4 orang dari 5 Immortal terbunuh dalam sekejap. Ini mah terlalu kuat. Apakah kita masih harus melawannya? Hanya tersisa 1 orang dari 5 Immortal itu yang masih bisa bertahan. Sukui mencengkram leher orang ini. Katakan, siapa master paling kuat di Akademi Ding Tian? Dan apa kemampuan terhebatnya? Kalau kau mengatakannya, aku akan membiarkan tubuhmu utuh. Pria botak ini mengemis. Tolong jangan bunuh aku. Aku sudah berkultivasi dengan keras sampai saat ini. Dan aku gak ingin semuanya hancur di sini. Tenang aja, aku akan memberitahukanmu. Tiba-tiba seorang yang lebih kuat lagi datang. Hei, penjahat sialan, berani-beraninya kau melukai muridku. Orang ini menyerang Sukiwe yang malah membuat pria botak ini terbunuh. Dari auranya, kau pasti Golden Immortal kan? Itu memang sangat berbeda dari Heavenly Immortal. Kekuatan celestialnya sangat kuat dan keberadaannya aja bisa membuat semua orang merasa gemetar. Tapi aku minta maaf,
Padahal aku ingin mengampuni muridmu, tapi kau malah membunuhnya dengan gegabah. Dasar penjahat gak tahu malu. Berani-beraninya kau menghancurkan pertemuan refinerku dan mengganggu rencanaku di West Rim. Hari ini, orang tua ini akan membunuhmu. Pak tua ini menarik Sukue ke arah tangannya. Sukue mulai berakting. Aduh, kuat sekali. Aku gak bisa bergerak. Aku pasti mati kalau begini. Sukue berkata seperti itu sambil menunjukkan wajahnya yang tersenyum. Tapi Pak tua, coba kau lihat belakangmu. Dari arah belakang, muncul Qin Sanli. Dia langsung menghajar Mo Tianji. Dasar penjahat tua Ding Tian, berani-beraninya kau menyakiti susuku. Keluarga Qinku hari ini akan menjadi lawanmu. Hei Qin Sanli, apa kau gila? Keluarga Qinmu adalah organisasi di bawah Akademi Ding Tian. Apa kau ingin memberontak? Qin Sanli membalas. Kau tahu bahwa keluarga Qinku adalah bawahan dari Akademi Ding Tianmu. Terus kenapa kau menjebak Susu di West Rim ini dan tidak membiarkannya keluar? Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku benar-benar kecewa padamu, Mo Tianji. Kau benar-benar serigala berhati busuk. Sekarang kau harus membayar itu dengan nyawamu. Mo Tianji membalas. Qin Sanli, kau itu hanyalah half golden immortal. Kau pikir kau bisa melawanku? Jika aku ingin membunuhmu, aku hanya perlu menggunakan satu jari untuk menghancurkan tulang-tulangmu itu. Qin Sanli membalas. Kata-katamu sungguh arogan ya. Kau itu memang mendominasi di Akademi Ding Tian. Tapi, apa kau pikir kau tidak terkalahkan di dunia ini? Sekarang kau coba terima pukulanku ini. Di saat mereka berdua sedang bertarung, Sukue dengan santai menonton pertarungan mereka. Pertarungan antara mereka berdua cukup alot. Mo Tianji berkata, "Cukup, aku tidak ingin berurusan denganmu lagi. Murid Akademi Ding Tian, dengarkan perintah ini. Tangkap anggota keluarga Qin dan fraksi ledakan surgawi. Siapapun yang berhasil memotong satu kepala akan mendapatkan hadiah." Qin Sanli membalas, "Sungguh konyol, apa kau benar-benar berpikir hanya kau yang memiliki orang-orang berbakat? Latar belakang keluarga Qinku juga gak buruk. Semua murid keluarga Qin, dengarkan perintahku. Kalian bunuh semua orang yang ada di Akademi Ding Tian." Pertarungan ini pun semakin membesar. Sukue berkata, "Pertarungan ini memang cukup besar, tapi ini masih belum cukup panas. Gimana kalau aku menambahkan api lagi?" Lalu Sukue menggunakan Six Range untuk mengaktifkan area-area yang sudah ditempatkan oleh Sukue. Mo Tianji melihat alat itu. Sial, itu adalah Six Range Earthblade-ku. Ternyata ada di tanganmu ya bocah. Hahaha, Six Range Earthblade-mu ini sangat berguna. Tapi sekarang ini adalah milikku. Sekarang kalian rasakanlah area yang telah aku tempatkan ini. Satu persatu dari mereka diserang oleh Sukue. Mereka pun berguguran karena area pembunuh dari Sukue. Mo Tianji yang kesal langsung menyerang Sukue. "Bocah sialan, kembalikan artefak immortalku." Tapi serangannya langsung dihadang oleh Qin Sanli. "Mo Tianji, kau tidak akan pernah bisa melukainya karena dia adalah cucu menantu keluarga Qinku." Qin Sanli bertanya pada Sukue, "Bocah, apa kau melihat Qin Susu?" Aku baru saja mengeluarkan sekelompok orang, tapi aku nggak tahu apa dia ada di kelompok itu atau enggak." "Oke, aku akan menahan Mo Tianji di sini. Kau pergilah cari Susu." "Hei Pak Tua, emangnya kau bisa menahan dia?" "Tenang aja, Pak Tua ini juga half golden immortal. Kau nggak usah khawatir, cepat pergi dari sini." Mereka berdua akhirnya kembali bertarung, dan Sukue pergi meninggalkan medan perang. Qin Susu ya? Aku ingat kalau gadis itu juga berada di West Rim, tapi aku nggak tahu di mana dia sekarang. Gadis itu pasti membawa alat pelindung dari keluarga Qin, jadi aku bisa melacaknya dengan Six Range Earthblade ini. Saat Sukue menggunakan alat immortal itu, Sukue akhirnya menemukan lokasi di mana Qin Susu berada. Sekarang tibalah Sukue di depan Qin Susu. "Adik kecil, ada apa denganmu? Apa kau terluka?" Qin Susu membalas, "Adik kecil, kenapa kau datang ke sini? Juniorku ini sedang terkikis oleh West Rim dan meridiannya sangat rusak. Dia harus segera dibawa keluar." Sukue menjawab, "Kakek ketigamu membawa orang-orang dari keluarga Qin dan sedang bertarung di pintu masuk. Aku punya jimat teleportasi. Sekarang kau pergilah dengan juniormu itu." Qin Susu dan juniornya akhirnya pergi dari West Rim ini. Dari arah medan pertempuran terjadi sebuah ledakan besar. Wah, sungguh ledakan yang besar. Siapa lagi yang datang sekarang? Ledakan itu ternyata serangan dari Mo Tianji ke arah Qin Sanli. Mo Tianji terpukul mundur oleh Dekan Lin. Semua murid dari keluarga Qin tampak khawatir. "Kakek San, apa kau baik-baik aja?" "Qin Sanli, kau sungguh arogan ya. Berani-beraninya kau tidak mematuhi perintah dari Akademi Ding Tian." Ucapan ini dikatakan oleh Dekan Lin. Dia adalah puncak Golden Immortal dari Akademi Ding Tian. Qin Sanli membalas, "Dekan Lin, aku benar-benar gak menduga kau sampai turun tangan ke dalam pertarungan ini." Dekan Lin berkata lagi, "Dasar semut menyebalkan." Bagiku, sebelum dia menyelesaikan perkataannya,
Tiba-tiba, sebuah area pembunuh menyerang ke arah Dekan Lin. Siapa itu? Berani-beraninya kau menyerangku. Cepat katakan, siapa kau? Itu adalah Sukyue yang sedang melakukan penyamaran. Dekan Lin melihat Sukyue memegang Six Strands Earth Plate. Bocah, itu Six Strands Earth Plate milik Mo Tianji. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Hah? Mo Tianji? Sorry aja, semua yang ada di tanganku adalah milikku. Dekan Lin bertanya. Mo Tianji, bagaimana bisa artefakmu ada di tangan musuh? Maafkan aku Dekan, aku meminjamkannya pada Chuao saat mengikuti ujian Westrim. Tapi nggak disangka-sangka, Chuao yang berada di puncak Earth Immortal jatuh di Westrim ini. Dan Six Strands Earth Plate diambil oleh fraksi ledakan surgawi. Dasar tidak bertanggung jawab. Aku akan menghukummu setelah kita kembali. Bocah, cepat kembalikan artefak Akademi Dingtianku. Lalu dengan kekuatannya Dekan Lin, Sukyue langsung dihancurkan dengan mudah. Qin Sanli mulai ketakutan. Dia benar-benar kuat banget. Selain Immortal Chen Yuan, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi lawan Dekan Lin di domain celestial ini. Mo Tianji juga merespon. Bagus, matilah kau sialan. Dengan begitu, Six Strands Earth Plate akan kembali ke tanganku. Saat Sukyue dikalahkan, tiba-tiba di sebelahnya muncul celah dimensi. Dan Sukyue keluar dari celah dimensi itu. Patua, kau baru aja menghancurkan klonku. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari itu. Tiba-tiba beberapa orang muncul lagi dari celah dimensi. Itu semua adalah klon dari Sukyue, di mana mereka semua adalah karakter yang pernah digunakan oleh Sukyue selama ini. Kalian pikir cuma Akademi Dingtian kalian aja yang punya banyak orang? Maaf aja, tapi semua anggota kami adalah orang berbakat. Sekarang anggota dari fraksi ledakan surgawi sudah berkumpul. Qin Sanli tampak takjub. Ternyata semua anggotanya berada di ranah Human Immortal. Bakat dari fraksi ledakan surgawi benar-benar hebat. Setelah itu, Sukyue muncul dari celah dimensi. Semua klonnya memberi hormat. Salam hormat pemimpin faksi. Dekan Lin berkata, ternyata kau pemimpin fraksi ledakan surgawi. Siapa kau sebenarnya? Sukyue menjawab dengan bangganya. Aku adalah raja acting yang tidak pernah mengubah namaku. Ingatlah ini baik-baik. Aku Sukyue dari fraksi ledakan surgawi. Saat Sukyue berkata seperti itu, area pembunuh yang telah dia siapkan langsung segera diaktifkan. Mo Tianji sangat kesal. Sial! Bocah ini ternyata mengerti cara menggunakan Six Strands Earth Plate-ku. Dekan Lin memerintahkan, semuanya cepat tahan serangan area pembunuh itu. Saat mereka menahan serangan Arai, para klon menghajar satu persatu dari mereka. Dekan Lin berkata lagi, jangan melawan mereka. Serangan mereka hanyalah pengalihan. Fokus aja pada serangan area pembunuh itu. Qin Sanli sekarang sudah merasa berada di atas angin. Hahaha, sangat bagus. Akhirnya ada seseorang yang bisa memberi pelajaran pada Akademi Dingtian sialan ini. Di saat yang sama, salah satu dari klon Sukyue menghampiri Qin Sanli. Patua, apa kau baik-baik aja? Tolong suruh semua murid dari keluarga Qin berkumpul di sini. Qin Sanli menjawab, semuanya udah berkumpul. Keluarga Qinku bersedia bergabung dengan fraksi ledakan surgawi. Di masa depan, siapapun yang berani menentang fraksi ledakan surgawi akan menjadi musuh dari keluarga Qinku. Patua, terima kasih atas dukunganmu. Tapi sekarang bukan waktu yang cocok untuk mengobrol. Aku akan mengirim kalian semua keluar. Kalau tidak, kalian pasti akan terpengaruh oleh pertarungannya. Mereka pun dikirim keluar oleh Sukyue menggunakan jimat teleportasi. Kita kembali lagi ke pertarungannya. Dekan Lin berkata, dasar bocah nggak tahu malu. Berani-beraninya kau mencuri artefak Akademi Dingtianku. Dengan basis kultivasimu, kau akan kesulitan bahkan untuk mengerahkan 1/10 dari kekuatan Six Strands Earth Plate. Sekarang, matilah kau di sini. Dekan Lin memberikan serangan balik. Hohoho, puncak Golden Immortal benar-benar luar biasa ya. Bahkan kekuatan area pembunuh Immortal nggak bisa menahan kekuatanmu. Sepertinya, kalau aku tidak melukaimu, kau masih akan terus arogan. Apa kau pikir, area yang aku tempatkan ini hanya untuk pajangan? Setiap area pembunuh kuno ini terbentuk dari beberapa area. Aku menyebutnya area berantai pembunuh Immortal. Fluktuasi energi muncul dari semua area yang telah ditempatkan oleh Sukyue. Sialan, apa bocah ini udah gila? Lalu Sukyue meledakkan semua area yang telah ditempatkannya. Para murid yang berada di situ mulai kocar-kacir. Mereka semua berlari demi keselamatan masing-masing. Terjadi ledakan di mana-mana. Sampai-sampai Dekan Lin berusaha keras untuk bertahan. Orang ini benar-benar udah gila. Jika dia membuat ledakan sebesar ini, maka dia sendiri pasti akan hancur. Saat Dekan Lin berusaha untuk kabur, tak disangka dia terkena oleh area perangkap. Terjadi sebuah ledakan yang besar dan tubuhnya hancur begitu aja, menyisakan setengah bagian. Dasar fraksi ledakan surgawi sialan, kalian menghancurkan Akademi Dingtianku dan juga merusak sebagian besar kultivasiku. Aku tidak akan mengampuni kalian. Tunggu aja, aku pasti akan membalasnya. Dengan kekuatan yang tersisa, Dekan Lin kabur dari medan pertempuran ini. Akibat dari ledakan ini, ada banyak korban dari Akademi Dingtian.
Untungnya, para kultivator biasa telah dikeluarkan tepat waktu. Jadi, mereka tidak terpengaruh oleh arah ini. Tubuh Decanlin dari Akademi Ningtian meledak setengahnya dan kultivasinya jatuh ke ranah Human Immortal. Jadi, dia tidak bisa lagi membuat masalah. Setelah melarikan diri dari West Rim, dia bersembunyi dengan tujuan untuk membalas dendam. Dan ledakan area pembunuh itu meruntuhkan seluruh West Rim hingga rata dengan tanah. Sebagian hasilnya, bentuk dari daratan domain Celestial Chenyuan benar-benar berubah. Karena runtuhnya Akademi Ningtian, keluarga Qin menjadi kekuatan nomor 1 di domain Celestial Chenyuan. Keluarga Qin juga dikenal sebagai pengikut pertama dari fraksi Ledakan Surgawi. Jika kau bergabung dengan keluarga Qin, maka kau harus mengikuti fraksi Ledakan Surgawi. Dalam waktu singkat, tiba-tiba reputasi dari fraksi Ledakan Surgawi mencapai puncak di domain Celestial Chenyuan. Banyak kultivator yang bangga bergabung dengan fraksi Ledakan Surgawi dan berharap mendapat bimbingan langsung dari pemimpin fraksi yaitu Sukiwe. Tapi sejak pertarungan di West Rim, berita tentang keberadaan Sukiwe menghilang dari mata dunia. Kebanyakan kultivator berpikir bahwa dia mati di pertarungan West Rim. Tapi lebih banyak orang percaya bahwa dia pasti akan kembali. Waktu pun berlalu, 2 tahun berlalu dengan begitu cepat. Kini kita berada di titik teleportasi benua. 2 penjaga sedang menunggu tempat ini. Menurutmu apa kita akan tetap di sini? Sudah ratusan tahun tidak ada orang dari benua langit yang turun. Dan titik teleportasi ini udah lama terbengkalai. Iya sih, tapi Immortal Chenyuan masih mengirim kita untuk berjaga di sini. Sebenarnya ini sama sekali nggak guna. Ya bagaimanapun, kita dibayar untuk menunggu di sini. Jika seseorang benar-benar turun dari benua langit, aku akan berdiri terbalik sambil makan kotoran. Beberapa saat kemudian, hei, lihatlah, salurannya tiba-tiba terbuka. Seseorang dari benua langit akhirnya datang ke sini. Apa? Bagaimana bisa seseorang datang ke sini? Seharusnya tadi aku nggak membuat sumpah seperti itu. Dari titik teleportasi ini, muncullah Duan Jude dan Ergozi. Nah, momen-momen goblok bakal mulai muncul nih. Ergozi berkata, tempat ini benar-benar sunyi ya? Apa ini benar-benar benua bumi? Duan Jude juga menambahkan, ini benar-benar jauh dibandingkan dengan benua langit. Apakah bocah itu benar-benar ada di sini? Seorang penjaga berkata, apa kalian pengunjung dari benua langit? Dan kami harus memanggil senior dengan apa? Ergozi yang dipuja seperti ini menjadi bersemangat. Hahaha, kamu manggilku senior? Bagus. Cepat katakan lagi. Dewa ini sangat nyaman mendengarnya. Hei anjing sialan, dia jelas-jelas memanggilku. Apa yang kau banggakan? Omong kosong, orang-orang biasanya memanggilmu pengemis. Bagaimana mungkin memanggilmu senior? Mereka berdua malah ribut hanya karena permasalahan senior. Penjaga itu berkata lagi, aku mau tanya senior, sebenarnya ada maksud apa kedua senior turun ke benua bumi ini? Duan Jude berkata, aku kebetulan melihat daftar peringkat Heavenly Tripod. Dan aku lihat ada nama fraksi Ledakan Surgawi yang menguasai daftar. Ini benar-benar gak disengaja. Memangnya siapa yang melihat daftar Heavenly Tripod di benua langit? Mereka semua pasti melihat daftar dari Starry Sky. Jika bukan karena sekelompok bajingan tua yang memburu kami di benua langit, kami pasti sudah mendominasi daftar Starry Sky itu. Penjaga itu menjawab, fraksi Ledakan Surgawi? Apa kalian datang ke sini untuk menemui fraksi Ledakan Surgawi? Ergozi berkata, iya, kami mencari Sukiwe. Apa? Kedua senior kenal dengan pemimpin fraksi Sukiwe? Otak Duan Jude berpikir dengan cepat. Pemimpin fraksi? Tampaknya anak itu nggak diem aja di benua bumi dan mempromosikan fraksi Ledakan Surgawi. Mereka berdua mulai saling pamer. Ergozi berkata, lebih dari kenalan, dewa ini adalah wakil pemimpin dari fraksi Ledakan Surgawi. Duan Jude juga nggak kalah. Dan aku adalah tetua dari pembentukan awal fraksi Ledakan Surgawi. Penjaga ini berkata, ini benar-benar luar biasa. Gak heran kami belum pernah mendengar asal-usul dari fraksi Ledakan Surgawi. Ternyata fraksi Ledakan Surgawi berasal dari benua langit. Duan Jude berkata lagi, kenapa kalian malah membahas yang lain? Cepat katakan, di mana Sukiwe? Dan segera bawa kami menemuinya. Pemimpin fraksi Sukiwe ya? Maafkan kami wakil pemimpin fraksi. Dalam pertarungan besar 2 tahun yang lalu, pemimpin fraksi Sukiwe kemungkinan mati dalam pertempuran. Dia menemui lawan yang sangat kuat. Dan dia meledakkan area pembunuh luar biasa untuk merusak lawan. Setelah itu, tidak ada berita lagi tentang dia. Wakil pemimpin dan tetua, kalian harus membalaskan dendam dari pemimpin fraksi Sukiwe. Duan Jude dan Ergozi mencoba untuk kabur. Musuhnya sangat kuat ya? Itu artinya musuhnya belum mati dan mungkin akan balas dendam kapan aja. Tiba-tiba aku ingat sesuatu nih. Kayaknya ada yang kelupaan. Jadi, aku harus kembali ke benua langit. Penjaga itu merespon. Dua senior, tunggu dulu. Saluran menuju benua langit sudah ditutup selama ribuan tahun. Jadi kau hanya bisa turun dari benua langit. Tapi kau tidak bisa kembali ke benua langit. Duan Jude bertanya, apa yang kau katakan barusan?
Penjaga itu menjelaskan, kami sudah ditempatkan di sini selama ratusan tahun, dan kami sudah melihat banyak kultivator yang berharap bisa pergi ke benua langit dari sini. Dan mereka semua gagal tanpa pengecualian. Ergozi dan Duan Jude saling menatap, dan berakhir dengan keributan. Ini semua gara-gara kau pengemis tua. Kau ingin turun ke benua bumi untuk mencari Sukyue. Dan lihat sekarang, kita jadi tidak bisa kembali ke benua langit. Itu bukan salahku. Bukankah kau sendiri yang bilang mau ikut? Tapi jika kita bertemu dengan musuh dari fraksi neraka surgawi, kita pasti akan tamat. Penjaga itu mencoba menenangkan mereka. Dua senior, tolong jangan putus asa. Pemimpin fraksi Sukyue hanya menghilang selama 2 tahun. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia sudah mati. Mungkin aja masih ada kesempatan untuk menemukannya. Ergozi merespon, itu benar, pengemis tua. Bukankah kau mendapatkan warisan immortal? Itu benar, aku mendapatkan warisan Heavenly Telepathy Divine Magic Art di benua langit. Aku bisa mencoba mencari keberadaan bocah itu. Lalu Duan Jude mengeluarkan sebuah alat yang berbentuk seperti cangkang kura-kura dan langsung mengguncangkannya. 3 koin keluar dari cangkang kura-kura ini. Ergozi dengan cepat bertanya, bagaimana hasilnya pengemis tua? Ini aku tahu anak itu punya keberuntungan dan hidup yang bagus. Ternyata dia gak mati, tapi dia tidak ada di benua bumi. Hexagram menunjukkan bahwa dia ada di benua Xuan Huang. Dan sepertinya juga dia juga memiliki keberuntungan cinta di sana. Kita berpindah ke benua Xuan Huang. Seorang pria sedang terbaring di kasurnya. Yuxi, kehidupanku akan segera berakhir. Aku takut aku tidak bisa merawatmu lagi. Aku telah membawamu ke sini dan berharap agar kau mendapatkan secerca pencerahan. Tapi aku gak menduga bahwa aku akan pergi sebelum bisa menyelesaikan itu. Namun, Akademi Seven Star sedang melakukan perekrutan sekarang. Dan itu adalah kesempatan yang bagus untukmu. Setelah kau memasuki Akademi Seven Star, ingatlah untuk berlatih dengan baik. Kau terlahir di dunia di mana kekuatan spiritualnya telah habis. Secara alami, kultivasimu pasti akan jauh lebih lambat. Jadi, kau harus bekerja lebih keras. Lin Yuxi menjawab, Master, ini semua salahku. Jika bukan demi menyelamatkanku, kau tidak akan jadi seperti ini. Jangan bicara omong kosong. Jika bukan karena aku membawamu keluar, kau tidak akan jatuh ke dalam perangkap semacam itu. Master, aku berjanji, aku pasti akan masuk ke Akademi Seven Star dan berlatih dengan baik. Baguslah kalau begitu, maka aku bisa tenang sekarang. Master! Lin Yuxi menangis menghadapi kepergian dari masternya. Di saat yang sama, terdengar suara berisik dari arah luar. Dasar bajingan, kau berani datang ke sini untuk makan dan minum secara gratis? Apa kau cari mati? Iya, orang ini benar-benar menyebalkan. Pil yang aku siapkan untuk diberikan kepada orang lain dimakan olehnya. Seorang lagi berkata, sialan, cepat berikan kami kompensasinya. Ini adalah pil pemulihan pikiran kelas 2. Aku khawatir kau tidak mampu memberikan kompensasi kepadaku, bahkan jika kau menjual seluruh penginapan ini. Mereka semua memukul pria itu. Pria ini hanya diam tidak melawan. Lin Yuxi melihat ke arah pria itu, dan ternyata pria ini adalah Sukyue. Dia berlari untuk mencegah Sukyue agar tidak terbunuh. Hentikan semuanya, jangan berkelahi. Cepat lepaskan dia. Hei gadis sialan, kenapa kau melindungi orang gila itu? Lin Yuxi menatap Sukyue. Dia nggak gila. Sukyue, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Apa kau baik-baik aja? Sukyue hanya terdiam dengan tatapan kosong. Dalam hati Lin Yuxi, apa yang terjadi? Sukyue sudah berkultivasi mencapai langit. Bagaimana bisa dia jatuh sampai seperti ini? Kalau kalian yang lupa, Lin Yuxi ini adalah mantan Sukyue yang berada di bumi. Seseorang bertanya, Nona, apa kau kenal dengan orang gila ini? Dia baru saja memakan pil kelas 2-ku. Kau harus menggantinya dengan pil kelas 2 atau kristal spiritual dengan jumlah yang sesuai. Kalau tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa pergi dari sini. Lin Yuxi langsung menjawab, dia sedang tidak sadarkan diri sekarang. Jadi dia tidak bermaksud untuk melakukannya. Beri aku waktu, aku pasti akan menggantinya. Hei, waktu apa? Aku akan menggunakan pil itu untuk berpartisipasi dalam ujian Akademi Seven Star. Kalau aku melewatkannya, apa kau akan memberiku kompensasi juga? Lin Yuxi terdiam. Akademi Seven Star. Lalu dia menatap Sukyue. Dalam hatinya, Sukyue, untuk bisa bertemu denganmu di sini, ini semua pasti takdir. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Master, kau pasti akan memahami maksudku di surga sana. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini.
sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.